Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya mau unboxing dan juga sedikit review tentang salah satu komponen di sepeda motor yang cukup penting teman-teman. Apalagi untuk motor-motor yang nggak ada kickstarternya ya, yang benar-benar full electric starter, yang mengandalkan kelistrikan kelistrikan banget lah pokoknya. Nah, yang mau saya review adalah yaitu aki atau baterai teman-teman. Nah, yang hari ini akan saya review itu adalah aki merek Dynavolt. Ini Dynavolt atau Dynavolt ya. Tapi karena bahasa Inggris kita bacanya Dynavolt lah ya. Nah, ini aki saya nggak tahu ya, kemungkinan sih sudah lama ada di Indonesia, cuma saya pribadi itu baru tahu teman-teman. Karena di motor Yamaha Saber saya itu aki bawaannya dari GS, lalu setelah aki itu soak, saya ganti ke merek Motobat. Nah, saya ganti ke merek motobat ini teman-teman, yang gel MTZ5S. Setelah ini juga sudah menurun lumayan parah, akhirnya saya memutuskan untuk mengganti merek aki teman-teman. Biar dapat lebih banyak pengalaman aja sih tentang merek-merek aki, yaitu Dynavolt. Kita unboxing dulu ya teman-teman. Ini kalau dari kardus ya standar lah teman-teman, nggak ada. Ini kalau kita baca superior cranking performance, low rate of self discharge. Jadi self discharge itu klaimnya dari Dynavolt adalah dia low rate. Superior resistance to vibration, maintenance free and non-spillable, longer shelf life. Oke, langsung aja teman-teman. Kita buka. Oke. Ini ucapan terima kasih kita singkirkan dulu. Ini mur dan bautnya teman-teman sama ringnya. Nah, lalu kita dapat stiker Dynavolt. Kita singkirin dulu lah. Kita pinggirin dulu. Nah, ini akinya teman-teman. Wih, warnanya biru tua. Lalu di dalamnya ada instruction. Oh ya teman-teman, sorry saya lupa info. Jadi aki Dynavolt ini tipenya MG5ZS strip C. Ini adalah pengganti untuk aki dengan seri YTZ5S strip BS, GTZ5S, dan MTZ5S. Biasanya dipakai untuk motor-motor kayak Supra, Beat, Mio, Vario, Xeon, lalu untuk Yamaha Saber sendiri atau Fiction dan R15 juga bisa. Memang pakai ini. Ini kardusnya kosong, kita pinggirin dulu ya. Kita taruh sini deh, biar kelihatan namanya. Nah, ini unitnya teman-teman. Standar ya teman-teman ya. Warnanya biru, biru tua. Sini ada bahaya racun. Kita coba bandingin sama aki lama saya teman-teman ya. Nah ini GTZ S5S. GTZ 5S nih GS. Kurang lebih sama ya teman-teman ya. Ininya apa namanya? Dimensinya. Nah, tingginya juga sama. Lalu lebarnya juga sama. Nah, ini aki bawaan motor teman-teman. Yang udah lama. Ini cuma saya simpan aja sih nggak saya. Lalu kalau kita bandingin sama Motobat MTZ5S, nah ini yang saya pakai kemarin teman-teman. Cuma performanya udah lumayan menurun, jadi saya putusin untuk ganti. Aki ini akan saya gunakan, misalnya saya gunakan di Yamaha Saber ya teman-teman. Secara dimensi mas sama lah, teman. Secara dimensi pasti sama. Oke, eh, kita lakukan pengujian sederhana ya teman-teman ya. Yang pertama kita gunain avometer. Mana aduh. Ini biar saya nggak perlu pegang. Nah, ini dalam keadaan baru ya teman-teman ya. Voltasenya di 12,7, 12,8. Ini normal teman. Oke. Oh ya teman-teman, klaim dari Dynavolt adalah aki mereka itu punya CCA paling tinggi di kelasnya. CCA itu Cold Cranking Ampere teman-teman. Apa itu CCA? Sebentar saya cari dulu teman-teman. Saya juga
kurang tahu. Intinya sih gini teman-teman, semakin besar CCA, itu adalah semakin gampang motor tersebut di starter elektrik pada saat kondisi dingin, teman-teman. Jadi misalnya kita lagi ada di tempat dengan suhu rendah ya, misalnya kayak di Dieng atau di Bromo, nah itu kan suhunya rendah nih teman-teman. Otomatis suhu dari mesin dan maupun suhu dari aki ini dia sangat rendah teman-teman. Jadi semakin besar CCA-nya maka akan semakin gampang di starter elektriknya teman-teman. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Kalau klaim dari kalau kalau klaim dari Dynavolt sendiri teman-teman, aki ini tipe MG5Z Strip C itu mereka klaim CCA-nya di 140. Ini terbesar sih teman-teman. Kalau untuk GS ini teman-teman, nah ini kalau kita beli baru ya, klaim dari pabrikan GS itu adalah di 120 teman-teman. Ini 120 teman-teman. Lalu untuk motobat sendiri, nah kalau motobat ini sendiri teman-teman, klaim dari motobatnya sendiri ini cuma 70 CCA teman-teman. Cuma kelebihan motobat ini adalah harganya lebih murah dan dia udah gel. Sama kayak Dynavolt teman-teman. Ini bahkan mereka klaimnya no gel ya. Harusnya lebih baik daripada gel biasa. Nah, motobat ini CCA-nya cuma 70. Nah, kalau teman-teman punya motor yang nggak ada kickstarternya, motor-motor zaman sekarang ya, nggak ada kickstarter, nggak ada starter kakinya, nggak ada selaannya, pilih aki yang dengan CCA paling tinggi teman-teman. Oke, kita buktiin aja teman-teman kalau Dynavolt ini CCA-nya benar sesuai klaim atau underclaim atau overclaim. Nah, untuk pengujian CCA-nya, saya menggunakan baterai tester teman-teman. Mereknya Kingbolen, serinya BM550. Langsung kita tes aja ya teman-teman ya. Pengujiannya gampang, cuma tinggal ini ke negatif, dan yang merahnya itu ke positif. Udah gitu aja. Nah, kita buktiin teman-teman sama-sama. Ini kita pilih 6 volt, 12 volt, 24. Nah, kita pilih 12 volt. Nah, ini CCA standar ya. Karena Dynavolt ini klaim 140, maka kita turunin ke 140 teman-teman. 140, langsung kita uji ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi CCA dari aki Dynavolt ini MG5ZS Strip C ini 147 teman-teman. Klaim dari Dynavolt sendiri itu 140. Dan ini oke teman-teman. Sesuai klaimnya lah, tidak terlalu over, tidak terlalu nggak under, tidak terlalu over gitu. Lalu kita cek parameter berikutnya, SOH-nya itu 100%. SOH itu teman-teman itu adalah state of health teman-teman. Yaitu kesehatan dari baterai ini. Kelihatan ya teman-teman, 100% SOH-nya. Nah, lalu SOC-nya ini state of charge teman-teman. Di 98%. Jadi SOC itu adalah persentase kapasitas baterainya teman-teman. Ini kapasitas 98 teman-teman karena saya belum lakukan pengecasan ya, dan ini sudah oke sih untuk barang baru yang udah disimpan lama ya, kita nggak tahu berapa lama disimpan di toko. Ini oke banget teman-teman. Lalu ini apa? Resisten ya. Saya kalau nggak salah baca apa itu resisten. Ini bisa kita lewati teman-teman. Lalu voltasenya 13,25, mirip-mirip lah ya tadi sama yang kita tes pakai avometer. CCA-nya oke sih teman-teman. Sebagai perbandingan, saya mau ngetes di aki lama saya teman-teman. Yaitu di Motobat. Ini umurnya kurang lebih setahun lebih lah teman-teman. Saya pakai setahun lebih. Kita tes aja ya. Ini kita pilih 12 volt. Karena klaim dari Motobat itu 70, maka kita set di 70. Kayaknya nggak bisa 70 teman-teman. Kayaknya minimal 100 deh. Oke, 100 minimal, lalu kita uji.
CCA-nya 118 teman-teman, malah Motobat bahkan underclaim, malah klaim mereka cuma 70 tapi CC-nya 118. Ini masih tinggi teman-teman untuk aki yang dipakai di motor, lama tidak dinyalakan tapi CC-nya masih 118. Ini masih bagus teman-teman. SOH-nya pun 100% teman-teman, health-nya 100%, SOC-nya pun 98%, volt-nya 13,28. Ini masih bagus teman-teman ya, karena ini baru saya charge sih teman-teman. Jadi mungkin nggak sebaik baru ya, tapi oke lah karena ini udah saya charge ya. Kita tes satu lagi teman-teman, yaitu GS. Ini pemakaian 2 tahun dan sudah nganggur setahun lebih. Tapi ini juga sama, baru saya charge kemarin. Wah, ini agak susah nih. Semoga nggak lepas. Oke, kita pilih 12 volt. Klaim dari GS itu 140. 120, sorry. Kita set di 120. Lalu kita uji. Cuma 28. Maklum lah teman-teman, ini aki udah lama banget, udah pemakaian 2 tahun lebih dan tidak terpakai itu setahun terakhir. SOH-nya udah 5%, ini udah bisa dibilang soak lah. SOC-nya 61%. Untuk voltnya 12,3, ya ini udah bisa dibilang soak lah teman-teman ya. Ini nggak bisa dijadiin perbandingan ya. Kita lanjut ke pemasangan. Oke teman-teman, jadi akinya ini 9 volt ya. Ini udah saya pasang, biru. Ini saya agak banyak jambran teman-teman. Ini ada yang untuk charger, ada yang klakson sama lampu tembak nih. Oke, langsung kita tes aja teman-teman. Kita tes dalam keadaan mati dulu. Sekarang kita tes pada saat keadaan hidup ya teman-teman. Ini mesin motor masih mati ya. Kita hidupin dulu. Oke, kita running lagi ya. CA-nya sih yang mengejutkan banget, cakep banget. Dia langsung naik. Oke, itu aja paling. Jadi teman-teman, menurut opini saya tentang aki merek Dynavolt ini, untuk kelebihannya, itu yang pertama adalah CCA-nya, CCA-nya paling besar untuk di kelasnya teman-teman. Dan klaim ini terbukti benar melalui pengujian kita.
Lalu yang kedua, starter motor jadi berasa ringan, sesuai dengan tagline-nya Dynavolt ya, yaitu easy start and go. Lalu yang ketiga, nah ini subjektif sih teman-teman, menurut saya ini desainnya cakep, terutama warnanya yang saya suka banget gitu, dan ini tuh jarang dipakai di merek lain gitu, yang biasanya monoton cuma warna hitam doang. Lalu untuk kekurangannya teman-teman, saya udah coba cari sih teman-teman, tapi saya belum nemu nih kekurangannya. Harganya masih mirip dengan kompetitornya, nggak yang terlalu mahal karena ini masih sama-sama gel ya, belum yang sodium ion, belum yang lithium. Dan yang terakhir untuk durabilitasnya, terutama low rate discharge-nya teman-teman, ini masih perlu pembuktian lagi. Paling nanti setelah pemakaian sekian bulan ke depan bakalan saya update lagi teman-teman gimana kondisi dari aki Dynavolt itu. Apakah menurun drastis atau stabil tetap bagus itu teman-teman. Oke, jadi thanks dan sampai jumpa.